namanya mutu sekolah, mutu pendidikan, belum lagi hak-hak dasar dari masyarakat untuk bisa mendapatkan pendidikan. Tadi saya baru sharing sama Pak Andri, kalau dulu kita dengar hak belajar itu, wajib belajar itu 9 tahun. Tapi saat ini betul-betul pemerintah tampaknya getol untuk mengedukasi bahwa ayolah lanjutkan lagi sampai dengan SMK atau mungkin SMA begitu ya. Mungkin Pak Tantan boleh menjelaskan sejauh ini apa saja langkah dari pihak pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mutu sekolah. Silakan Pak Tantan. Terima kasih Mas Ayu dan juga para teman-teman semua ya, para yang hadir saat ini. Berbicara pendidikan itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan yang itu layak. Wajib ya Pak wajib ya? mendapat pendidikan. Yang kedua, sudah ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang 20 tahun 2003. Di sana di pasal 49 juga pasal-pasal sebelumnya bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia. Jadi setiap warga negara berhak dan layak mendapat pendidikan. Dan di Kota Bandung sendiri sudah ada Perda 2/2018 tentang penyelenggaraan pendidikan. Jadi dalam rangka itu pemerintah diregulasi malah di pasal 49 Undang-Undang Sisdiknas menyampaikan baik di undang-undang yang lain Perda bahwa 20% anggaran APBN maupun APBD dialokasikan untuk anggaran pendidikan. Jadi ini luar biasa kebijakan pemerintah untuk pendidikan. Kenapa? Karena pendidikan ini urusan wajib pada dasar sama dengan kesehatan ya, semua berhak. Jadi Kota Bandung sendiri, alhamdulillah untuk itu sudah ada beberapa sekolah negeri SD ada 274 sekolah dasar di Kota Bandung. 274 ini sekolah tersebar negeri ya Pak tersebar. ya? Oke. Ada 75 sekolah menengah pertama negeri yang tersebar. Itu dalam rangka peningkatan akses pemerataan pelayanan pada pendidikan. Saya jadi ingat dulu Pak waktu saya sekolah SMP itu paling cuma sampai SMP 25 dulu ya. Dulu. Sekarang udah 75. Udah 75. Ketahuan nih umurnya ya Pak. Oke. Yang harus ditanggung jawab pemerintah adalah pemerataan akses. Pemerataan untuk akses betul. Sekolah dasar 274 ini sudah merata lah. Walaupun masih ada beberapa daerah yang perlu ada penambahan sekolah. Tapi ada juga sekolah swasta, sekolah dasar swasta yang memang jumlahnya cukup banyak, ada 197 swasta yang ikut menunjang mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya hampir imbang ya, negeri dan swasta ya Pak ya? Hampir imbang, banyak negerinya malah ya. Banyak kalau negeri. Untuk SD. Untuk SMP, sekolah swastanya ada 185 sekolah. Jadi banyak swastanya untuk SMP, beda dengan SD ya, seperti itu. Nah untuk 75 sekolah ini, kalau dilihat dari rasio untuk SMP masih kurang untuk pemerataan akses. Di samping itu juga masih ada daerah-daerah yang blind spot ya, blind spot. Terutama daerah-daerah di daerah Ujung Berung, Sukajadi, Gede Bage itu blind masih spot ada. Ini artinya dari sisi akses sekolahnya masih minim gitu Pak? Aksesnya masih, jadi sekolah itu masih ada di sana. Tapi terus-menerus kita upayakan untuk penambahan ini dengan menambah sekolah yang namanya filial. Karena untuk mencari tanah di Kota Bandung itu masih susah ya. Betul. Nah, jadi ada beberapa sekolah SMP yang disatukan dengan SD misalkan. Itu untuk dalam rangka meningkatkan akses pemerataan pelayanan pendidikan. Ya, seperti itu. Ada 16 SMP yang diintegrasikan kepada sekolah dasar atau di SMP yang ada. Itu dalam pemerataan akses pelayanan ya. Seperti itu. Dan untuk selanjutnya di tahun 2022 akan dibangun sekolah SMP baru, 2 SMP baru. Dan 2023 mudah-mudahan juga ada penambahan SMP di daerah Sukajadi yang tanahnya sekarang sedang ini dalam rangka peningkatan akses pemerataan. Itu yang pertama. Untuk peningkatan mutu kita selalu melatih tenaga-tenaga guru. Sekarang ada dikenal dengan kurikulum merdeka Bu.
Kurikulum Merdeka. Nah, ini Kurikulum saya sering Merdeka, dengar nih ya. ya dari kementerian tampaknya terus mengedukasi mengenai Betul. kurikulum Merdeka ini ya Kurikulum Pak ya. Merdeka. Pak, Jadi, apa sebetulnya kurikulum Merdeka Pak? jadi kurikulum Merdeka itu ada diberikan keluasaan bagi guru untuk melakukan pembelajaran. Nah, ini kurikulum Merdeka alahnya sebetulnya untuk menginikan profil pelajar Pancasila. Pelajar Jadi, Pancasila. kita tahu bahwa sekarang ini untuk profil Pancasila kurang ya. Kita tahu lah bagaimana profil Pancasila ini. Kalau Pancasila itu ada 5, ada 36 butir ya. Bagaimana menumbuhkan budi pekerti, gotong royong, toleransi, terus saling menghargai, terus juga cinta kepada negara, bangsa, dan agama. Kota Bandung juga kita latih beberapa guru dengan namanya sekarang sekolah penggerak. Ya, sekolah penggerak di Bandung sudah ada 23 sekolah penggerak, ya. Yang mana sekolah penggerak ini lebih intensif. Jadi guru kepala sekolahnya, gurunya didik lagi, lebih kompetensinya lebih bagus begitu. Sekolah penggerak itu ada 2, peningkatan kompetensi, kedua adalah peningkatan karakter, seperti itu. Jadi di sekolah-sekolah itu kompetensi itu kan kita tahu ya, kompetensi peningkatan kemampuan skill para guru dan kepala sekolah dengan sertifikasi dan lain-lain, untuk juga karakter. Tadi karakter itu dengan profil Pancasila, seperti itu. Mudah-mudahan dengan pembentukan profil pelajar Pancasila, angka kriminalitas, kenakalan remaja bisa berkurang. Betul. Tapi Bu Mas Ayu, bahwa pemerintah Kota Bandung berkomitmen bahwa tidak ada usia sekolah di Kota Bandung yang tidak bersekolah. Seperti semuanya itu. Insya Allah Semuanya semua sekolah insya Allah. Ya. Yang paling inti mereka tidak negeri atau swasta negeri sama saja. Yang penting mereka bersekolah, karena negeri juga, swasta juga sekarang sudah cukup bagus ya, seperti itu. Di Kota Bandung insya Allah sekarang di PPDB ya, RMP mudah-mudahan di jalur 1, tahap 1 sudah semua terpenuhi, seperti itu. Jadi rawan melanjutkan pendidikan untuk jenjang SD maupun SMP sudah ditanggung sama pemerintah Kota Bandung. Jadi anggaran cukup besar Bu Mas Ayu untuk pemerintah Kota Bandung. Untuk SD saja kita menganggar SD SMP kita menganggarkan 88 miliar untuk RMP Kota Bandung ya. Termasuk SMA. SMA kita 28 miliar membiayai anak RMP Kota Bandung yang sekolah di SMA. Oke, RMP itu adalah rawan melanjutkan pendidikan ya Pak ya. Oke. Itu kita kasih 28 miliar bantuan ke provinsi. Karena kewenangan SMA kan di provinsi ya. Betul, di provinsi. Betul, kita kasih bantuan hibah dari Kota Bandung ke provinsi 28 miliar. Termasuk bukan hanya SMA. Yang kuliah warga Bandung juga itu sementara ini masih ditanggung sama pemerintah Kota Bandung. Betul. Kita anggarkan 10 miliar tahun ini untuk orang Bandung yang RMP yang kuliah di tempat-tempat yang baik di Bandung maupun luar Bandung, seperti itu. Nah, sejauh ini Pak, untuk daerah blind spot mungkin masyarakat boleh kita edukasi. Blind spot itu artinya dari sisi akses sekolah belum terlalu banyak dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Misalkan depan kita aja SD ada 2 nih Pak ya. Oh, ada 3, satu lagi Santo Yusuf gitu ya. Jadi kan cukup banyak. Nah, sebetulnya apa saja langkah dan upaya untuk dari pihak pemerintah Kota Bandung, khususnya dari Disdik, agar anak-anak yang tinggal di daerah blind spot ini tetap mendapatkan akses pendidikan yang sama, begitu Pak? Jadi begini, kita kemarin untuk SMP, kalau SD sudah mungkin pemerataannya lebih bagus ya. Untuk SMP kita masih dibutuhkan beberapa ruang kelas baru. Yang kemarin terobosan kami adalah membuat SMP filial. SMP filial ini SMP yang berdiri karena lokasi tanahnya susah, digabung dengan SD yang ada. Misalkan sekolah dasar digabung, ada dengan SMP. Misalkan gini, SMP 55 itu ada 2, SMP 55 dengan SMP 71. Nah, itu untuk mengantisipasi masyarakat di sekitar sana yang memang masih butuh ruang kelas baru untuk mereka akses kepada pendidikan. Mudah-mudahan di tahun-tahun depan ini bisa
ada tanah baru bisa dibangun baru. Alhamdulillah 2022 ini sudah akan dibangun 2 SMP baru, ya. SMP baru bangunan baru dari SMP Filial. Dan mudah-mudahan 2023 ini kayak blind spot Sukajadi ini sudah didapatkan lokasi tanahnya. Nah, ini mudah-mudahan orang Sukajadi bisa dapat akses baru karena sudah ada SMP 12, 15, betul, tapi di sana. Sukajadi belakangnya ya. Iya, itu iya, di betul. daerah Abra, Ciperdes itu belum ada SMP. Nah, ini kita akan usahakan penambahan sekolah-sekolah baru untuk peningkatan akses pemerataan masyarakat di bidang pendidikan. Wah, ini menarik Pak. Artinya pemerintah juga memperhatikan ya. Jadi bukan hanya di satu kecamatan saja, tapi juga bahkan ke daerah-daerah lain di sekitarnya pinjam dulu gitu ya Pak ya. Masih bergabung ya. Gitu. Yang penting bisa ada SMP di sana, bisa sekolah masyarakat itu akses ya. Itu yang paling penting, akses. Kemudian Pak Tantan, ini kalau kita bicara mengenai akses sekolah gitu ya, kita pasti berharap bahwa semuanya sadar pemerintah ini memfasilitasi pendidikan. Tapi ada tidak Pak mungkin beberapa kalangan yang mungkin masih cukup harus terus dirangkul untuk mau sekolah. Misalkan kita bisa katakan adalah yang mungkin tinggalnya di jalanan begitu ya Pak ya. Nah, bagaimana langkah dari pemerintah untuk mengajak mereka untuk ayo, penting untuk bersekolah, pendidikan itu penting gitu Pak? Betul ya. Ada beberapa memang kita edukasi ke orang tuanya ya, orang tuanya kita mapping. Banyak juga yang memang masyarakat, bukan banyak ya, ada sebagian masyarakat memang kita harus pendekatan secara edukasi kepada lingkungan, baik RT, RW maupun orang tuanya supaya mereka bersekolah, karena bersekolah itu penting ya. Penting, dan pemerintah juga siap membiayai. Jadi tidak usah khawatir bagi orang miskin yang ada di Bandung, khawatir tidak dibiayai, dimanapun dibiayai. Terbukti bahwa Bandung sekarang sudah menggelontorkan uang cukup besar lah. Siapapun yang sekolah, apalagi masyarakat miskin, akan dibiayai pemerintah Kota Bandung, seperti itu. Dan sekarang juga di RMP untuk PPDB, untuk SD ada kurang lebih 11 ribuan ya, bagi sebesar 1.200. Untuk SMP ada 2.400 sudah terpenuhi untuk PPDB tahun ini. Baik SD maupun SMP. Alhamdulillah ini mudah-mudahan untuk PPDB tahap 1 jalur RMP semua masyarakat memang rawan menunjang pendidikan sudah terakomodir di tahap 1. Jadi tahap 2 tinggal jalur zonasi saja, seperti itu. Jalur zonasi ya. Dan bagi yang memang nanti belum masuk misalkan, bagi masyarakat silahkan hubungi Dinas Pendidikan Kota Bandung. Insya Allah hanya memang kalau negeri kan terbatas. Betul. Bu, ya. Jumlahnya terbatas, kuota terbatas. Tidak usah terlalu negeri minded gitu ya. Di swasta pun sama. Sekolah swasta juga banyak. Kita ada 129 sekolah swasta yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Bandung. Ini untuk SMP berarti ya Pak ya? SMP betul. Kita dimanapun sekolah sama ya. Betul. Yang penting untuk RMP pemerintah menjamin, seperti itu. Jadi artinya kalau memang ada kendala dari sisi keuangan, sebetulnya pemerintah memfasilitasi itu, begitu ya. Walaupun masuknya sekolah swasta nanti akan dibantu juga. Ya. Kita sudah kerjasama dengan beberapa sekolah swasta seperti itu. Kapan nih Pak pengumuman untuk yang daftar zonasi nih? Tanggal 8. Tanggal 8 gitu ya. Nah, dari PPDB kemarin dengan sekarang sudah masuk ke mungkin evaluasi lah begitu ya. Apa saja mungkin langkah atau program yang akan dilakukan pemerintah Kota Bandung, khususnya dari Disdik begitu ya Pak ya, agar tentunya sekolah-sekolah ini bisa terus meningkatkan mutunya, mutu pendidikan khususnya. Dimanapun terlepas dari wilayah ada di mana begitu ya, tapi diharapkan semua kualitasnya sama. Kalau dulu kan kita ada tuh Pak namanya sekolah favorit gitu ya. Nah, supaya semuanya ini kualitasnya bisa saling kejar-kejaran gitu Pak ya. Kualitasnya bisa dikatakan mirip lah gitu Pak. Apa saja langkahnya? Jadi begini Bu, sebetulnya sekolah favorit itu masih paradigma lama ya. Betul. Paradigma zaman dulu ya. Zaman dulu ya. Makanya dikenal dengan jalur zonasi supaya pendekatan masyarakat kepada sekolah. Tidak ada lagi favorit, kan tidak mungkin dari daerah Cibiru sekolahnya ke Bandung Selatan, seperti itulah, seperti itu.
Jadi sekarang sudah hampir sama lah pemerataan kualitas mutu di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, negeri maupun swasta. Dan swasta pun kita lihat lah ya, kalau memang kualitasnya mutunya bagus, tahap 1, tahap 2, tahap 3 sudah habis seperti itu ya. Jadi bersama-samalah ikut mencerdaskan kehidupan bangsa di Kota Bandung. Dan untuk mutu insya Allah kita selalu berusaha dan berikhtiar. Untuk gurunya kita melakukan tes kompetensi, dan untuk sekolahnya juga melakukan akreditasi nasional supaya minimal standarnya sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Minimal standarnya sama begitu Sama, ya Pak betul. ya. Tapi optimisme dari Disdik sendiri seperti apa mengingat jumlah sekolahnya bertambah? SMP saja zaman saya dulu SMP 25 Pak, mentok-mentok ya sekarang sudah SMP 75. Artinya kan ada peningkatan cukup signifikan ini Pak. Ya, kita terus melakukan itu, peningkatan akses pemerataan, walaupun 75 itu masih kurang. Tetap Masih kurang ya, dengan jumlah usia sekolah yang ada. Walaupun usia sekolah di Bandung tidak harus sekolah di Bandung, ada juga yang ke Tasik, ke pesantren seperti itu. Tapi mungkin perlu lagi ruang kelas baru. Kalau melihat jumlah usia sekolah dengan sekolah, kita masih perlu 309 ruang kelas baru untuk SMP. Ya. Untuk SD mungkin sudah 90% terpenuhi lah untuk sekolah dasar, apalagi sekolah dasar swastanya juga cukup banyak. Untuk SMP negeri memang masih dibutuhkan kurang lebih sampai 5 sampai 8 sekolah SMP baru lah untuk memenuhi tadi blind spot itu di Ujung Berung, Gede Bage, Sukajadi, tempat-tempat lain. Ini supaya nanti PPDB tahun berikutnya itu bisa dari zonasi itu bisa betul-betul terpenuhi seperti itu. Kalau jauh kan zonasi prestasi juga tidak masuk. Betul. Terus RMP juga tidak masuk. Zonasi juga jauh seperti itu. Nah, kita kan berusaha mendekatkan satuan pendidikan kepada masyarakat. Mungkin tahun depan lah kita mudah-mudahan menambah lagi sekolah-sekolah baru. Baik, target ke depan ini Pak, khususnya kalau kita bicara mengenai Dinas Pendidikan Kota Bandung gitu ya. Apa saja mungkin yang akan dilakukan setelah PPDB ini selesai, nunggu pengumuman gitu ya. Apa saja mungkin program dan inovasi yang akan dilakukan Pak Tanda? Jadi kami harapkan sekali lagi bagi masyarakat RMP mudah-mudahan bisa terakomodir selesai 100% semua masuk ke jenjang sekolah. Yang kedua, kami juga akan menambah akses pemerataan pelayanan dengan menambah satuan pendidikan baik SD maupun SMP. Yang ketiga, kita akan melakukan pelatihan-pelatihan bagi tenaga guru maupun tenaga pendidik lainnya untuk kompetensinya semakin meningkat. Terus pertama juga kami guru honorer juga banyak, Bu. Jadi tenaga guru itu banyaknya tenaga honorer seperti itu. Dan yang selanjutnya juga fasilitas-fasilitas, Bu Mas Ayu ya. Jadi untuk WiFi sekolah-sekolah akan disiapkan. Karena sudah disiapkan untuk seluruh sekolah. Karena tahun sekarang SKB 4 Menteri harus bisa 100% masuk tatap muka seperti itu. Oleh karena itu protokol kesehatan disiapkan, WiFi-nya juga sudah mulai disiapkan lagi fasilitas, dan ada juga program Sakoja, sekolah juara ya. Sekolah juara itu juga fasilitas-fasilitas bisa diakses oleh masyarakat, terutama untuk siswa. Mudah-mudahan dengan fasilitas-fasilitas itu mutu pendidikan di setiap sekolah sama. Bandung kan berbeda dengan daerah lainnya, harus lebih meningkat, kualitas pendidikan harus lebih bagus, dan angka harapan rata-rata sekolah di Bandung cukup bagus lah. Jadi dibandingkan dengan sekolah yang lain di kabupaten kota lain sudah cukup bagus. Kita rata-rata lama sekolah harapan lama sekolah kita sudah di 15 tahun seperti itu. Mudah-mudahan semakin meningkat lagi seperti itu. Amin, insya Allah. Jadi harapan kita bersantan. Kalau misalkan ternyata ada nih kendala yang hadapi oleh para orang tua di Kota Bandung khususnya, cukup sulit untuk dapat akses masuk ke sekolah negeri misalkan, tapi ingin masuk sekolah swasta misalnya, tapi ada kendala dari sisi keuangan. Nah, langkahnya seperti apa sih Pak untuk bisa mendapatkan bantuan karena masuk dalam kategori rawan melanjutkan pendidikan? Silakan Pak Tantan. Bisa dihubungi Disdik Bu Kota Bandung. Kami sudah punya media sosial khusus Disdik Bandung Go ID. Dan untuk tadi sekali lagi untuk swasta ini baik siswanya maupun sekolahnya
dapat bantuan berbagai sumber, Bu. Untuk siswanya kita sudah ada anggaran untuk siswa rawan melanjutkan pendidikan baik di negeri maupun di swasta. Untuk swastanya sekolahnya dapat dikasih juga bantuan operasional sekolah melalui BOS. Untuk tenaga honorer gurunya kita biayai juga dari pemerintah Kota Bandung. Jadi jangan khawatir, bagi masyarakat yang belum sekolah, laporkan ke Distrik Kota Bandung, kita akan usahakan, upayakan mereka harus sekolah. Seperti itu. Untuk biaya kita akan tanggung oleh pemerintah Kota Bandung. Gurunya juga sudah ditanggung honor di swasta, sekolahnya juga sudah dapat bantuan operasional sekolah, terus muridnya juga siswa miskin di sekolahnya sudah dibiayai juga oleh pemerintah Kota Bandung. Jadi Bandung mah komitmennya cukup bagus lah. Pokoknya semua harus sekolah. Kalau merasa RMP dijamin oleh pemerintah Kota Bandung. Jangan khawatir. Kalau memang ada hal yang belum, silahkan ke Distrik Kota Bandung. Ya, kantor distrik juga cukup ada di